Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Armansyah SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Agraria. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan presentasi yang dibuat untuk menutupi kekurangan nilai saya di Edling karena sebelumnya saya tertinggal tugas dan belum sempat mengumpulkan tepat waktu. Jadi saya berharap presentasi ini membantu saya memahami materi dan memperbaiki nilai saya. Hari ini saya akan membawakan materi tentang tata cara memperoleh hak atas tanah berdasarkan materi yang sudah diberikan oleh Bapak dosen, dan saya tambah penjelasan agar lebih mudah dipahami. Pada dasarnya, hukum tanah nasional menyediakan cara-cara memperoleh hak atas tanah baik untuk pribadi, usaha, maupun pembangunan. Hal ini diatur dalam UU PA yang menjadi dasar hukum agar setiap penguasaan tanah di Indonesia memiliki kepastian hukum, mencegah konflik, dan sesuai prosedur. Contohnya, kalau kita ingin membeli tanah untuk rumah atau usaha, kita harus tahu dulu prosedur hukumnya supaya tidak bermasalah di kemudian hari. Sebelum memperoleh hak atas tanah, ada 4 hal penting yang harus diperhatikan. Yang pertama, status tanah yang tersedia. Apakah tanah negara, HPL, hak milik, atau hak lainnya. Yang kedua adalah status pihak yang membutuhkan tanah. Siapa yang akan menguasai tanah, apakah individu, badan hukum, atau pemerintah. Yang ketiga adalah tujuan penggunaan tanah, baik untuk pribadi, usaha, maupun kepentingan umum. Dan yang terakhir adalah lokasi dan rencana tata ruang wilayah. Apakah tanah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan pemerintah ataukah tidak. Kalau hal-hal ini tidak diperhatikan, pengajuan hak bisa ditolak atau terjadi sengketa di kemudian hari. Baik, selanjutnya kita ke pembahasan status tanah yang tersedia. Jenis tanah meliputi yang pertama, tanah negara, yaitu tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Yang kedua, tanah hak pengelolaan, HPL. Biasanya untuk instansi tertentu untuk dikelola, contoh lahan kampus atau BUMN. Yang ketiga adalah tanah hak milik, tanah yang bisa digunakan sendiri atau dialihkan ke pihak lainnya. Yang terakhir, tanah hak lainnya seperti hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai. Contoh nyata, kalau tanah kosong belum bersertifikat, biasanya itu tanah negara. Kalau kebun sawit yang dikelola oleh PTPN, itu hak guna usaha. Baik, selanjutnya sistem perolehan tanah. Kalau tanahnya tanah negara atau HPL, maka prosesnya dengan permohonan hak dan pemberian hak baru melalui BPN. Kalau tanahnya tanah hak milik atau hak lainnya, bisa diperoleh dengan jual beli, tukar menukar, hibah, inbreng, atau lelang. Di kota biasanya hak baru yang bisa diberikan adalah hak guna bangunan atau hak pakai. Sedangkan di desa bisa dengan hak gadai atau bagi hasil pertanian. Selanjutnya ada status pihak yang membutuhkan tanah. Kalau pemohon memenuhi syarat sebagai subjek hukum, maka tanah bisa diperoleh lewat transaksi seperti jual beli, hibah, dan sebagainya. Dan kalau pemohon tidak memenuhi syarat, maka status tanah perlu diubah dulu sebelum transaksi. Contoh, perusahaan asing ingin membeli tanah, maka tanah hak milik diubah dulu menjadi hak guna bangunan. Untuk proyek kepentingan umum, kalau musyawarah gagal, pemerintah bisa melakukan pencabutan hak dengan ganti rugi, seperti pada pembangunan jalan tol. Selanjutnya adalah proyek dan RT/RW. Kita harus bedakan proyek untuk pribadi seperti rumah, untuk usaha seperti mendirikan kosan atau pabrik, dan untuk kepentingan umum seperti sekolah atau rumah sakit. Penggunaan tanah harus sesuai dengan RT/RW.
Kalau tanah pertanian digunakan untuk pabrik padahal tidak sesuai RT/RW bisa bermasalah. Selanjutnya yang kita bahas adalah jenis tata cara perolehan tanah. Dalam HTN, cara memperoleh hak atas tanah ada 3, yaitu permohonan hak atas tanah, baruan hak baru, dan pemindahan hak. Sedangkan pembebasan hak dan pencabutan hak bukan tata cara perolehan hak, tetapi proses agar tanah menjadi tanah negara yang kemudian dapat dimohonkan menjadi hak baru. Selanjutnya ada pemberian hak atas tanah. Pemberian hak atas tanah dapat dilakukan dengan cara individual, yaitu dengan cara diberikan kepada seseorang atau badan hukum untuk sebidang tanah. Ada juga dengan cara kolektif, yaitu kepada beberapa orang untuk beberapa bidang dalam satu SK. Yang terakhir dengan cara umum, yaitu dengan cara pemberian hak atas tanah yang memenuhi kriteria tertentu. Misalnya perubahan status hak dari HGB menjadi hak milik. Hak yang bisa diberikan meliputi hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan hak pengelolaan. Proses pemberian hak milik dilakukan oleh Menteri ATR atau BPN, Kepala Kanwil BPN, atau Kepala Kantor Pertanahan sesuai pelimpahan wewenang. Selanjutnya adalah pembahasan tentang tata cara permohonan hak. Tahapannya yang pertama, pemohon mengisi formulir dan melengkapi berkas lalu mengajukan permohonan ke kantor pertanahan. Yang kedua, kantor pertanahan memeriksa berkas dan lokasi, membuat berita acara pemeriksaan, dan jika sesuai diterbitkan oleh SKPH. Selanjutnya, penerima hak membayar BPHTB, lalu mendaftarkan haknya di kantor pertanahan setempat untuk mendapatkan sertifikat hak. Pemegang hak wajib memelihara batas tanah, menggunakan tanah sesuai peruntukan, mencegah kerusakan tanah, dan mematuhi ketentuan lingkungan. Selanjutnya, pembahasan mengenai permasalahan hukum. Kapan hak atas tanah lahir? Hak atas tanah lahir pada saat didaftarkan dalam buku tanah oleh kantor pertanahan, bukan pada saat SKPH diterbitkan. Fungsi pendaftaran hak tanah yaitu sebagai alat pembuktian kepemilikan yang sah dan sebagai syarat lahirnya hak atas tanah secara hukum. Kalau hak tidak didaftarkan, maka tidak memiliki kekuatan hukum meskipun secara fisik sudah dikuasai. Demikian presentasi saya mengenai tata cara memperoleh hak atas tanah. Sekali lagi, presentasi ini saya buat untuk mengejar nilai ending saya yang sebelumnya tertinggal, sekaligus untuk membantu saya memahami materi hukum pertanahan dengan lebih baik. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi saya dan teman-teman semua, dan semoga saya bisa mengaplikasikan materi ini di masa depan sebagai calon praktisi hukum atau saat menghadapi urusan tanah pribadi kita nanti. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.